Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saya ambil kembali dalam kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Demikian firman Allah. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Hidup di dalam Pemulihan Tuhan. Saudara, Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17 itu bicara bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tidak hanya fisik Ayub, tetapi harta benda kekayaannya, bahkan keturunannya dipulihkan oleh Ayub. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Ayub bisa mengalami pemulihan yang dahsyat, berkat yang berkelimpahan? Karena ada ayat 5 dan 6 yang tadi saya baca. Saudara, saya yakin sebagai anak-anak Tuhan, kita merindukan pemulihan dari Tuhan. Saya tidak mengerti bagaimana kondisi ekonomimu, saya tidak mengerti bagaimana kondisi tubuhmu, tapi yang pasti kalau kita datang sama Tuhan, kita percaya kita punya Allah yang sanggup memulihkan kita. Dia sanggup memulihkan tubuhmu, Dia sanggup memulihkan jiwamu, dan Dia sanggup memulihkan keturunanmu. Pagi ini saudara, kita akan belajar bagaimana Ayub menerima pemulihan dari Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik di ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar. Lalu kalimat berikutnya, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di ayat 5 saudara, ada dua organ tubuh yang Ayub pusatkan kepada Allah, yaitu mendengar dan melihat. Bapak Ibu, ini perkara pertama yang harus kita pahami. Kalau kita ingin menerima pemulihan dari Allah, mari sendengkan telingamu, mari arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Ayub mengatakan dengan iman, hanya dari orang saja aku mendengar, dan sekarang aku melihat. Bapak Ibu, mari, banyak sekali anak-anak Tuhan menggunakan pendengarannya, menggunakan pandangannya untuk sesuatu yang tidak berguna. Kalau engkau ingin menikmati pemulihan dari Allah, mari pakai telingamu, sendengkan telingamu kepada suara Tuhan, arahkan pandangan matamu hanya kepada Allah, fokuskan pandanganmu ke depan hanya kepada Kristus Yesus, karena Dia sumber pemulihan, Dia sumber kekuatan dari kita. Bapak Ibu, yang kedua, di ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Bapak Ibu, yang kedua, ini perkara yang luar biasa yang Alkitab ajarkan, bagaimana kita menerima pemulihan dari Allah. Mari kita belajar untuk mencabut setiap perkataan-perkataan kita yang salah kepada Allah. Mari kita perbaiki perkataan-perkataan kita yang tidak membangun. Mari kita koreksi setiap perkataan kita yang menghujat Allah, yang mengkritik Allah, bahkan yang menghina Allah. Mari kita belajar untuk kembali mengucapkan kata-kata yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa menikmati pemulihan dari Allah. Ayat 6 dikatakan, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini bicara mengenai bagaimana kita rendah hati, menyesali setiap dosamu, menyesali setiap perkataanmu, menyesali setiap perbuatan kita kepada Allah. Bapak Ibu, ini hal yang sepele yang Allah mau kita kerjakan dalam hidup kita. Dia Allah yang peduli dalam kehidupanmu. Setiap telinga, setiap pandangan, setiap perkataan, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menerima pemulihan dan berkat Allah yang luar biasa. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat, yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.